Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Dewi, saya selaku moderator dan ini saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mayatu. Di sini saya sebagai referent pada acara kali ini. Nah, pada seminar kita kali ini kita akan bersama-sama membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang motivasi dalam organisasi pendidikan yang akan menjadi narasumber kita pada seminar kali ini, yaitu saudara Junandi Fahri. Perkenalkan, nama saya Junandi Fahri. Saya mahasiswa dari Prodi PGMI IAIN Pontianak. Salam kenal semuanya. Baiklah, sesuai dengan tema pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai motivasi dalam organisasi pendidikan. Mungkin bisa langsung dimulai saja ya. Menurut saudara Junandi Fahri, motivasi itu apa dan apa kaitannya dengan organisasi? Oke, berbicara tentang motivasi ya. Kalau menurut saya motivasi itu bisa diibaratkan sebagai sebuah dorongan untuk menggerakkan seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, tentunya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, jadi kaitannya dengan organisasi. Jadi dalam organisasi itu kan ada anggota, terus juga tugas-tugas masing-masing anggota, dan yang paling penting itu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi kalau misalkan dalam sebuah organisasi tersebut, setiap anggotanya itu memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut akan lebih mudah seperti itu. Jadi bisa dikatakan motivasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Tadi kan sudah disampaikan salah satu tujuan dari motivasi dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan organisasi pendidikan, menurut saudara Junandi Fahri, tujuan dari motivasi itu apa dalam sebuah organisasi pendidikan? Jika dalam organisasi pendidikan itu tetap motivasi merupakan salah satu komponen penting yang harus ada di dalamnya. Kalau berbicara tentang organisasi pendidikan juga kan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai kan. Misalkan contohnya tujuan dari sebuah organisasi pendidikan itu ingin menjadi sebuah lembaga yang dapat menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan juga berakhlak mulia. Nah, itu contoh dari tujuan organisasi pendidikan. Nah, jadi jika tenaga pengajar atau pendidik di dalam organisasi pendidikan tersebut memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan juga dalam mengajar, tentunya akan meningkatkan yang pertama itu yang paling penting loyalitas mereka dalam bekerja, dalam mengerjakan tugas dan juga dalam mengajarkan ilmu kepada siswa-siswinya. Nah, jika loyalitas kerjanya itu tinggi, maka secara otomatis yang lainnya juga akan ikut meningkat, seperti contohnya semangat, terus juga kedisiplinan dan juga hubungan antara sesama tenaga pengajar tersebut sama pendidik tersebut juga akan baik. Nah, jika dari tenaga pendidiknya itu sudah memberikan hal yang baik, suasana yang baik, itu akan diturunkan dan diteruskan kepada siswa-siswinya ketika ia mengajar di dalam kelas. Gitu. Oke, selanjutnya gak kalah penting juga nih, yaitu prinsip dalam motivasi. Nah, menurut saudara Junandi Fahri, apa saja sih prinsip yang harus ada dalam motivasi tersebut? Jika kita membahas tentang prinsip, seperti yang kita ketahui, motivasi ini kan biasanya disampaikan oleh seorang pemimpin pada bawahannya. Nah, jadi jika seorang pemimpin ingin menyampaikan motivasi kepada bawahannya itu, setidaknya dalam motivasi tersebut harus mengandung 4 buah prinsip. Yang pertama itu prinsip partisipasi.
Nah, jadi seorang pemimpin harus bisa memberikan motivasi sekaligus memberikan kesempatan kepada bawahannya itu untuk dapat berpartisipasi di dalam tugas-tugas yang dimiliki oleh sebuah organisasi, supaya mereka itu merasa ikut berperan aktif di dalam melaksanakan tugas-tugas dan juga untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Itu prinsip yang pertama. Nah, selanjutnya ada yang namanya prinsip komunikasi. Nah, jadi dalam motivasi tersebut harus ada komunikasi yang baik antara pemimpin dan juga bawahan. Nah, jika ada komunikasi yang baik antara keduanya, tentunya ini akan meningkatkan motivasi kerja yang baik untuk para bawahan tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip memberi perhatian. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu harus peka terhadap apa yang diinginkan oleh bawahan kita gitu. Kalau misalkan bawahan kita itu perlu ini atau perlu itu, jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mengajar. Selanjutnya itu prinsip yang keempat, prinsip delegasi wewenang. Jadi tidak selamanya sebuah keputusan dalam organisasi itu ditetapkan oleh pemimpin. Jadi seorang pemimpin boleh sesekali menyerahkan wewenang dalam memutuskan suatu perkara atau keputusan kepada bawahannya, supaya bawahannya itu termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Nah, terus jika kita ingin memberikan motivasi kepada bawahan misalnya, pastinya ada cara-caranya gitu. Nah, terus ada nggak teknik-teknik dan cara dalam memberikan motivasi tersebut? Teknik dalam memberikan motivasi secara umum ada dua buah teknik yang dapat kita terapkan dalam memberikan motivasi. Yang pertama itu teknik pemenuhan kebutuhan. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa memenuhi kebutuhan dari bawahan kita supaya dalam rangka meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas. Bagaimana sejalan dengan prinsip yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya yaitu teknik yang kedua, teknik komunikasi persuasif. Nah, persuasif di sini itu artinya mengajak atau membujuk. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya itu sifatnya itu harus mengajak, tidak ada yang namanya paksaan ataupun dari bawahan itu merasa tertekan terhadap perintah yang kita berikan. Nah, jadi perintah yang kita berikan kepada bawahan itu harus sifatnya halus dan mengajak, jangan sampai ada yang namanya tekanan. Nah, itu dua teknik dalam memberikan motivasi. Lalu kalau cara-cara yang dapat kita terapkan untuk memberikan motivasi kepada bawahan, yang pertama itu kita dapat memberikan pujian kepada mereka. Apabila mereka mendapatkan sesuatu yang baik, kinerja yang bagus, hasil yang bagus dalam mereka bekerja dan mengajar. Yang pertama. Terus ada juga kita bisa juga memberikan penghargaan kepada mereka terhadap hasil kerja mereka yang baik dan lain-lain. Terus kita juga dapat memberikan bonus kepada mereka. Bonusnya itu seperti tambahan gaji ataupun hari libur ataupun pendidikan. Memberikan pendidikan kepada mereka, kesempatan untuk belajar bagaimana caranya menjadi pendidik yang baik jika kita berbicara tentang organisasi pendidikan. Nah, terus yang keempat, cara yang dapat kita terapkan yaitu memberikan fasilitas yang nyaman kepada mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai seorang pengajar. Nah, itu merupakan cara-cara yang dapat kita terapkan dalam memberikan motivasi kepada bawahan kita. Terus dari saudara Junaidi sendiri, pernah nggak mengalami suatu pengalaman gitu dalam hal motivasi dan organisasi? Pengalaman ya. Jadi saya waktu sekolah, waktu saya masih duduk di bangku SLTA, saya pernah mengikuti organisasi OSIS. Nah, jadi biasanya kan dalam sekolah itu jika ada kegiatan-kegiatan, anggota OSIS selalu dilibatkan gitu kan. Nah, jadi biasanya dari pembina OSIS kami ini dalam memberikan motivasi kepada kami selaku anggota OSIS itu ada triknya.
Jadi biasanya pembina OSIS kami mengatakan jika kegiatan yang kami lakukan atau kami sebagai panitia itu, jika kegiatannya itu berjalan dengan lancar, maka kami akan diberikan makan gratis gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh beliau selaku pembina OSIS kami dalam meningkatkan motivasi kami sebagai anggota OSIS untuk lebih giat lagi bekerja agar kerja kami lebih baik lagi seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan dalam meningkatkan motivasi dalam sebuah organisasi. Nah, setelah kita mengobrol bersama, ternyata motivasi ini sangatlah penting dalam sebuah organisasi ya, terutama dalam organisasi pendidikan, karena seperti yang kita ketahui dari lembaga pendidikan itu sangat penting, jadi perlu ada motivasi yang tinggi dalam sebuah organisasi pendidikan tersebut agar tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Baik, selanjutnya kita akan sedikit mengulang kembali apa yang telah kita bahas tadi agar semua ilmu yang kita dapat pada seminar kali ini bisa lebih meresap. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Mariatun selaku penonton kita di seminar kali ini. Tadi kan kita sudah dengar tuh penjelasan dari narasumber kita yaitu saudara Junedi Fahri, dan di sini saya akan mengulang kembali yaitu motivasi dalam organisasi pendidikan. Motivasi di sini dapat diartikan suatu dorongan untuk menggerakkan seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang lebih baik. Tentu kontribusi sendiri dalam sebuah organisasi, terutama organisasi pendidikan, yang utama adalah agar tercapainya suatu kegiatan yang lebih baik. Selain itu juga motivasi dapat meningkatkan loyalitas suatu pengajar pendidikan seperti disiplinnya, tenaga kerjanya, dan serta lainnya. Sehingga dapat saya simpulkan, motivasi sangat berpengaruh penting dalam organisasi pendidikan. Di sini juga terdapat 4 prinsip dalam motivasi. Yang pertama, motivasi partisipasi, yaitu bagaimana kita mempartisipasikan kepada bawahan kita. Yang kedua, prinsip komunikasi, yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi kepada bawahan kita, yaitu dengan cara yang baik. Yang ketiga yaitu prinsip membagi perhatian. Yang keempat, prinsip delegasi wewenang. Selanjutnya yaitu teknik utama dalam memberikan motivasi. Di sini teknik utama dalam memberikan motivasi terdapat 2. Yang pertama, teknik pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, teknik komunikasi persuasif. Nah, teknik pemenuhan kebutuhan di sini yaitu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh bawahan kita. Sedangkan teknik komunikasi persuasif yaitu kita harus memiliki sifat persuasif dan tidak boleh memiliki sifat yang berlebih-lebihan kepada bawahan kita. Yang selanjutnya yaitu adapun cara untuk meningkatkan motivasi kepada bawahan kita. Yang pertama, kita harus memberikan pujian kepada mereka sehingga mereka lebih semangat. Yang kedua, kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Yang ketiga, kita harus memberikan bonus tambahan. Yang keempat, kita harus memiliki fasilitas yang nyaman dan baik sehingga mereka lebih semangat untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan. Nah, hal tersebutlah yang kita harus lakukan dalam melakukan motivasi, terutama motivasi dalam pendidikan yang sangat penting dalam lembaga atau organisasi pendidikan. Nah, itulah kesimpulan dari saya selaku notulen pada hari ini. Alhamdulillah, itu tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh saudari Mariatun selaku notulen kita pada hari ini. Dan kepada saudara Junedi Fahri, terima kasih banyak telah menjadi narasumber kita pada seminar kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Saya Jana Barisi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.